Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sehat? Pak, lemes banget. Pak, sehat? Itu baru luar biasa. Udah ngopi belum? Belum. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua tentu berharap hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan juga nikmat kebahagiaan atas kesempatan memperbaiki diri kita setiap harinya. Betul apa betul? Mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Sang Rabbul Alamin, penggenggam seluruh jiwa. Allah lah awal dan akhir, Allah yang memberikan rezeki dan karunia kepada kita semuanya. Dan tidak lupa kita berikan salawat dan salam pada junjungan kita, manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, Pak, coba angkat tangannya, jawab pertanyaan saya dengan cepat dan baik ya. Ya tolong ya, saya bilang 1, 2, 3 langsung angkat tangannya ya. Siapa yang hidupnya gak pernah punya dosa? Ada yang angkat tangan. Siapa yang gak pernah punya dosa? Gak ada. Gak ada. Ada sih yang ngerasa kayaknya gue gak ada dosa, cuman kalau gue angkat ntar dikira orang bener lagi. Manusia kita ini nggak ada yang nggak punya dosa. Pasti ada khilaf yang kita lakuin. Nah, ngomong-ngomong soal dosa, ini hubungannya sama nafsu. Omongannya sama amarah. Omongannya karena keinginan kita yang kadang-kala kita lupa ada rambu-rambunya. Ya, yang akhirnya ngambil hak orang. Betul apa betul? Ngomongin orang. Betul apa betul? Ada yang beli motor baru, dia nggak enak badan. Lah, tetangga yang beli dia yang meriang ya. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Baik, tema kita adalah seberapa besar dosamu Allah pasti akan maafin. Seberapa banyak pun dosa kita, Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang dan pengampun semua dosa-dosa hambanya. Surah yang kita bahas adalah surah Al-An'am ayat 53, 54. Dan untuk kesempatan pertama sudah hadir guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Randy Tanjung. Silakan Ustadz, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang saya hormati, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, serta host kita Bapak Ustadz David Kholik, yang mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, Bu, ya, sehat semuanya? Sehat, alhamdulillah. Status kita di dalam kita berkehidupan di muka bumi ini, ada yang kaya, ada yang miskin.
Betul? Betul. Namun status kita tidak menjamin bahwa diri kita itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi seseorang yang ketika di dunianya menjabat, memiliki jabatan yang tinggi, akan tetapi jabatan yang ia miliki tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, amanah dari Allah yang diberikan kepadanya tidak disyukuri, melainkan dia berkhianat kepada rakyatnya, maka inilah nanti justru tidak menimbulkan kemuliaan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, malah menjerumuskan dia hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak pejabat yang korupsi, Bu? Banyak. Kira-kira di mana tuh? DPR. Ini lagi rame nih DPR. Lagi rame ini. Ketika dia diberikan sebuah amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan jabatan yang tinggi, fasilitas yang begitu sangat mewah, makan enak, kendaraan mewah, tempat tinggal juga demikian, tapi kerjanya cuma joget-joget. Ada nggak yang begitu? Di mana? Bukan saya ngomong ya Bu ya. Masyarakat yang ngomong katanya. Jadi ketika kita diberikan sesuatu oleh Allah yang berupa amanah, ketika kita lakukan ini dengan baik, melayani masyarakat sebagai wakil rakyat, maka di sanalah peluang-peluang kebaikan yang Allah berikan kemudahan kepada dirinya, sehingga ia mampu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ia mulia di hadapan manusia yang memiliki pangkat dan jabatan yang tinggi, akan tetapi kalau seandainya ia tidak mampu berbuat yang sekiranya tidak amanah untuk rakyatnya, justru ini menghinakan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi saudara-saudara kita yang sekarang berusaha begitu kerasnya untuk mencari nafkah, entah itu berprofesi sebagai pengusaha, entah itu dia bekerja, entah itu dia menjual sesuatu yang ia berjuang mencari nafkah untuk keluarganya, diberikan sesuatu yang halal, diberikan sesuatu yang baik untuk keluarganya, tanpa ia meninggalkan ibadah, tanpa ia meninggalkan sholat, insya Allah ini jauh lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak melihat status sosial kita, Allah tidak melihat bagaimana keadaan kita sekarang, akan tetapi yang Allah nilai adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di hadapan kalian, kata Allah, yaitu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika menjabat ia menjadi seorang koruptor, ketika ia berperilaku yang sesuatu yang menyimpang dalam hal agama, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah Maha Pengampun. Lihat, Allah Maha menerima taubat kita. Seberapa banyak dosa-dosa kita, tetap Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Ketika itu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, barang siapa dari umatmu seumur hidupnya ia berbuat dosa, 1 tahun sebelum ia meninggal dunia, ia bertaubat mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan hapuskan semua dosa-dosanya. Tapi apa yang Rasulullah katakan? Ya Jibril, jangan 1 tahun. 1 tahun itu kelamaan. Akhirnya balik lagi malaikat Jibril, kembali lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, barang siapa dari umatmu seumur hidupnya ia berbuat dosa, 1 bulan sebelum ia meninggal dunia, ia bertaubat mohon ampun kepada Allah, Allah akan ampunkan seluruh dosa-dosanya. Tapi apa yang Rasulullah katakan ketika itu? Jibril, jangan 1 bulan. 1 bulan itu masih kelamaan. Umatku ini lalai. Akhirnya kembali lagi menghadap Allah.
turun lagi, ya Rasulullah, barang siapa dari umatmu seumur hidupnya ia berbuat dosa, 1 minggu sebelum ia meninggal dunia ia bertaubat dengan taubatan nasuha, maka Allah akan ampunkan seluruh dosa-dosanya. Tapi apa ya Rasulullah katakan? Jibril, jangan 1 minggu umatku ini lalai. Lihat betapa cintanya Rasulullah kepada kita. Lihat betapa pedulinya Rasulullah kepada kita. Kembali lagi malaikat Jibril menghadap Allah Subhanahu wa taala. Turun lagi, ya Rasulullah, barang siapa dari umatmu seumur hidupnya ia berbuat dosa, 1 hari ya Rasulullah sebelum ia meninggal dunia ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampunkan seluruh dosa-dosanya. Tapi apa yang Rasulullah katakan ketika itu? Wahai Jibril, jangan 1 hari umatku ini lalai. Lihat betapa Rasulullah mengetahui kualitas umatnya yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya malaikat Jibril pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, turun lagi, ya Rasulullah, Allah berkirim salam kepada engkau ya Rasulullah. Barang siapa dari umatmu seumur hidupnya ia berbuat dosa, jangankan 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, bahkan ketika ruhnya masih berbolak-balik di tenggorokan, malam yughargir, gorgoroh, dia tidak bisa berkata-kata apapun, dia tidak bisa berucap apapun, tapi matanya menatap tulus memohon ampunan Allah. Dia tahu bahwasanya Allah menerima taubat atas segala dosa-dosanya. Allah akan ampunkan semua dosa-dosanya. Itu maha luas ampunan Allah. Tapi sayang, 1000 sayang, Allah tidak pernah bosan mengampuni hambanya. Tapi kita sebagai hambanya yang terkadang bosan memohon ampun kepada Allah Subhanahu. Na'udzubillahi min. Bu, kita yang bosan terkadang minta ampun sama Allah, betul? Kita yang terkadang enggan bahwa mengatakan bahwasanya Allah tidak adil dan lain sebagainya. Lihat betapa cintanya Rasulullah kepada kita. Lihat betapa pedulinya Rasulullah kepada kita. Bahkan ketika Bapak umroh, ketika Bapak pergi haji, datang ke makam Rasulullah, tertulislah di sana, syafaatku akan aku berikan untuk umatku yang penuh dengan dosa-dosa. Itulah maha luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita lakukan, dosa apapun yang kita lakukan, insya Allah kalau kita mau bertobat, kembali ke jalan yang benar. Wahai para pejabat yang saat sekarang ini, selamatkan diri Anda dari korupsi, selamatkan diri Anda dari kezaliman kepada rakyatnya. Insya Allah dengan bertobat kepada Allah, insya Allah akan mulia hidup kita di mata manusia dan juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita istighfar dulu yuk Bu, yuk. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Semuanya yang di rumah. Begitu banyak ampunan ya Allah berikan, begitu luas pintu ampunan Allah berikan kepada kita di dalam surah Al-Imran ayat 133 ya. Wasyari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannati arduha samawati wal ard u'idat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mendapatkan magfirah Allah seluas bumi dan langit ya, yang siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Mumpung ada kesempatan tobat, ayo tobat. Bu, Ibu mau tobat? Pak, Bapak mau tobat? Apa dosa gue? Apa dosa gue mana gue tahu. Ya, kita tobat apapun dosa kita besar kecil tobatannya tobat nasuha. Siapa yang mau nanya silakan angkat tangannya. Silakan. Siapa ini? Bapak deh, Bapak. Silakan Pak. Ya. Mic-nya mana mic-nya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ustadz,
Nama saya Dedi Junaidi, seorang jamaah dari Masjid Ar-Rahman ini. Ya. Saya ingin bertanya, Ustadz, kalau kita lihat tayangan di televisi atau media sosial lain juga, banyak kasus korupsi, khususnya korupsi haji, katanya tentang makanan, minuman di Arab Saudi, dan lain sebagainya. Nah kemudian ada seorang teman saya sudah meninggal dunia. Padahal seharusnya dia berangkat haji pada tahun 2024 yang lalu. Ya. Namun katanya ditunda pada tahun 2026. Oh ya, ya. Pertanyaannya Ustadz, apa yang harus dilakukan oleh orang yang korupsi tersebut? Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maksudnya Pak Edi, ini orang udah korupsi ya, dia nggak cuma ngambil uang negara, tapi karena berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan haji, menyebabkan juga orang batal berangkat haji, gitu ya Pak Haji ya, gitu ya. Sampai akhirnya orangnya meninggal. Nah dosanya kan nggak cuma ngambil uang, tapi juga menyebabkan kerugian bagi orang lain. Nah itu apa yang mesti dilakuin nih kalau orang itu terlibat dalam yang seperti itu? Baik, pertanyaan Bapak yang cukup bagus, terima kasih. Ini kejadian di negara mana Pak? Jauh ya, sono ya? Sono, cuma orangnya tinggal di sini Pak. Ini adalah bentuk kezoliman, korupsi seperti ini adalah bentuk kezoliman yang menzolimi dirinya sendiri terlebih kepada orang lain ya. Yang tadinya tahun 2024 dia punya hak untuk berangkat, ternyata tertunda lantaran ada kuota yang tersisa ataupun kuota yang diberikan lebih oleh kerajaan Saudi ternyata tidak digunakan ya. Nah ini adalah bentuk penyelewengan dan akhirnya bisa menjadikan zolim kepada dirinya sendiri apatah lagi kepada orang lain. Maka yang pertama dia harus bertobat betul-betul mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dia mengakui bahwa perbuatannya itu salah. Ya Pak, yang pertama dia harus tobat kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus dia mengakui bahwa perbuatannya itu adalah salah. Bahkan perbuatannya itu adalah menzolimi kepada orang lain. Ya. Kemudian yang kedua adalah ketika memang ada betul itu ada aset-aset yang bukan menjadi hak miliknya, maka harus dikembalikan. Yang ketiga yang harus dia lakukan ya sebagai pelaku korupsi tadi adalah dia harus memulangkan aset-asetnya sekaligus dia menjadi orang yang harus menerima konsekuensinya dari perbuatannya. Jadi harus mengikuti jalur hukum yang ada. Ya, taubat kepada Allah, mengakui kesalahannya, kemudian memulangkan yang bukan menjadi hak miliknya, kemudian juga dia juga harus menjalankan konsekuensinya, hukum yang ada. Yang kemudian yang ketika dia diberikan hukuman di sana, maka dia harus introspeksi kepada dirinya untuk memperbaiki dirinya ke depannya. Terima kasih Pak Suti. Alhamdulillah. Ustadz, kalau misalnya nggak ketahuan korupsinya gimana Ustadz? Ya, kan ada pihak-pihak nanti. Enggak, artinya dia tahu dia makan uang haram. Cuman kan tinggal masalah nunggu waktu aja. Kebetulan dia nggak kepanggil gitu, tapi dia makan uang kayak gitu. Nah itu gimana tuh Ustadz? Ya. Perlu nggak dia nyerahin diri ke kepolisian kek, KPK kek atau apa gitu? Ya, Kira-kira. makanya peran kita sebagai masyarakat ketika ada sesuatu yang melanggar kepada hukum kita seperti korupsi, maka kita juga ikut serta membantu di sana untuk melaporkan yang ada. Oh gitu. ya, Jadi seperti itu. Ustadz ya. Baik ya Allah, baik. Terima kasih banyak Bu. Pak, korupsi itu perilaku yang nggak cuman dilakuin sama orang-orang yang udah jadi pejabat. Kadangkala urusan kecil, maaf, duit arisan. Ada yang begitu ada? Ada, oh nggak ada di sini. Di sono protes aja. Di sono, ya di sini mah nggak ada. Ada yang begitu ada? Ada, ya. Misalnya maaf, urusan kecil lain lagi diamanahin, dititipin uang, uangnya kepake. Ya kan itu hal-hal kecil kayak gitu. Terus nggak ketahuan orangnya. Nah di dalam Islam juga sama, amanah anak yatim, ada warisan anak yatim nggak dikasihin ke anak yatim. Itu juga sama kayak begitu ya, tidak amanah. Nanti kita lanjut lagi, kita akan bahas lebih dalam lagi bahwa Allah mengampuni semua dosa. Dan ngomong soal pejabat, nggak semua pejabat itu seperti yang kita bilang tadi korup, ada juga yang baik. Cuman banyak saat ini yang disorot adalah perilaku-perilaku koruptif yang dicontohkan oleh mereka. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Di Cahaya Hati Indonesia.